Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam
kami aman hanya di dalam Engkau. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami sendiri. Karena kami selalu aman di dalam tangan-Mu dan dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan, mengubahkan kami, membentuk kami, membebaskan setiap kami, dan memberikan suatu arahan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saudara berjumpa kembali dimanapun kita ada, dan selalu menjadi doa kita semua dan khususnya doa saya supaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan menguasai hidup kita lebih dari situasi, kondisi, kesulitan atau bahkan tantangan seberat apapun. Dan saya berdoa supaya kita selalu dijaga di dalam kasih dan juga anugerah Tuhan senantiasa. Mari sama-sama kita belajar hari ini. Saya memberi judul fokus dan iman sepenuhnya. Saudara, kita sedang terus menanti di masa-masa setelah kenaikan Kristus, kita menanti yaitu pencurahan Roh Kudus di zaman Alkitab waktu itu. Dan saya tetap berdoa, kita semua tetap berdoa supaya hari-hari ini kuasa Tuhan, kebangunan rohani, kepenuhan Roh Kudus Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan juga saudara sekalian. Nah saudara, saya memberi judul fokus dan iman sepenuhnya. Tuhan mau kita punya fokus dan iman yang tidak tergoyahkan. Karena itu penting dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, saya ingin membawa saudara kepada satu ilustrasi. Tahukah saudara bahwa ada dua hal yang unik? Yang pertama tentang seorang penari balet dan juga tentang kapal yang di tengah lautan. Nah, saudara, seorang penari balet, salah satu keahlian yang harus dikuasai itu adalah spin, gerakan memutar. Dan bahkan mereka bisa mengerjakan itu berulang kali. Nah, ternyata ada satu prinsip seorang penari balet itu diajarkan pada waktu mereka muter spin itu, mata mereka nggak boleh ikut berputar, saudara. Tapi mereka matanya diajarin untuk fokus di satu titik, atau mereka muter tek ke satu titik, mereka muter tek ke satu titik lagi, tidak boleh diikutin putarannya, tapi fokus ke satu titik. Kenapa, saudara? Itu menjaga keseimbangan sehingga mereka tidak akan terganggu dan juga mereka nggak pusing. Yang kedua, saudara, ilustrasi yang kedua yang saya ingin saudara mengerti pada hari ini, saat ini, seorang nahkoda kapal, mereka tahu dan mereka yakin tentang satu hal. Saat kapalnya itu ada di tengah lautan, apalagi sedang badai sehingga jarak pandang buruk, maka selain kompas petunjuk arah mereka, saudara, akan terus berusaha untuk mencari apa, saudara? Sumber sinar. Kenapa? Karena fokus mereka di sinar itu. Waktu mereka temukan itu, oh itu ada sinar, ada dua. Satu itu bisa daratan, yang kedua itu adalah mercusuar. Sehingga mereka bisa fokus arahkan kapalnya ke situ dan mereka berharap untuk bisa selamat. Saudara, saya ingin kita membaca kembali Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lesat berlimpah-limpah. Saya mengambil itu dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Sama, ayat ini kita mau fokus di mana? Beberapa minggu ini kita terus bicara tentang hal itu. Ya, kita mau fokus di mana, saudara? Bahwa Tuhan menyiapkan pesta, bahwa Tuhan menyambut saya dan saudara sebagai tamu terhormat, bahwa Tuhan menyuguhi, memberikan hal-hal yang lesat berlimpah-limpah, atau fokus kita di ayat tersebut adalah aduh, posisiku ada di depan mata lawan. Ingat, lawan kita bukan darah dan daging, bukan pasangan, bukan keluarga, bukan manusia, tapi roh-roh jahat di udara yang bekerja lewat situasi, kondisi, dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidupnya bertobat. Fokus kita di mana, saudara? Karena fokus kita menentukan apakah kita seimbang. Fokus kita akan menentukan apakah kapal hidup kita akan sampai di daratan meskipun di sekeliling kita badai dan gelap, saudara. Nah,
Mari kita sama-sama membuka di Matius 9 ayat 27 dan 31. Mari kita sama-sama belajar, saudara, saya akan membawa kita untuk masuk dalam sebuah kisah tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, saya menggarisbawahi beberapa kata-kata tertentu, mari kita perhatikan bersama-sama. Berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, baca sama-sama saudara, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, ada satu frase di situ dikatakan orang buta itu berseru-seru. Kata berseru-seru itu artinya berseru dengar teriakan yang besar. Artinya berusaha keras untuk menarik perhatian Tuhan Yesus, terus menerus mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan menantikan mujizat kesembuhan. Kenapa? Berseru itu penting, saudara. Itu untuk mempertahankan fokus. Di masa-masa situasi yang sulit, engkau rasanya dikelilingi oleh kesulitan. Fokusmu menentukan. Jangan berhenti berseru, jangan berhenti berteriak kepada Tuhan Yesus. Tentunya kita di tengah jalan teriak-teriak, sudah nanti dikira kita kehilangan kewarasan. Tapi di kamar doamu, dengan air mata, dengan lututmu, fokus berseru kepada kekuatan dan kuasa Yesus. Nah saudara, perhatikan ini. Catat di catatan saudara statement kalimat ini. Kita cenderung mengabaikan apa yang kita anggap tidak penting. Sebaliknya, kita akan habis-habisan untuk apa yang kita anggap penting. Ya, kita akan mengabaikan apa yang kita anggap nggak penting, tapi sebaliknya kita akan habis-habisan untuk apa yang kita anggap penting. Betul saudara? Dalam hidup ini, kalau kita nggak anggap penting seseorang atau sesuatu, kita nggak akan habis-habisan mengerjakan itu. Even saudara mengatakan contoh, aku mencintaimu, tapi kalau dalam tindakan kita mengabaikan, itu kita tidak mencintai. Apa saja yang kita anggap penting, kita akan habis-habisan di situ. Nah saudara, fokusmu harus habis-habisan kepada Kristus di masa yang tidak mudah ini. Karena Kristus yang sudah selesai mengerjakan semuanya untuk saya dan saudara. Yang kedua, di ayat tadi dikatakan, Yesus bertanya, dapat melakukannya? Nah, kata itu saudara, frasa kalimat itu, kata itu ada di dalam Strong Concordance semua saudara, itu diartikan sebagai, apakah engkau menganggap aku tuh mampu, punya kuasa sekalipun tidak dipercayai, sekeliling tidak mendukung, mampu dapat melakukannya. Di situ dikatakan mampu melakukan sesuatu, mempunyai kemampuan yang kuat dan berkuasa di atas segala aturan, budaya, pendapat orang, apa kata situasi, apa kata kondisi. Nah Yesus sedang menanyakan, yakin, kalau bahasa kita sehari-hari gini, kamu yakin saya dapat melakukan itu? Nah saudara, mengapa Yesus mengatakan itu? Mari kita baca di Matius 9 ayat yang pertama saudara. Kenapa Yesus menanyakan itu? Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Perhatikan. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ternyata itu kejadian ada di kotanya sendiri, di lingkungannya sendiri, di lingkungan yang orang tahu siapa Yesus, latar belakangnya, flawlessnya, kelemahannya mungkin dari sisi keluarga dan semuanya. Nah saudara tahu enggak saudara? Seringkali penghalang kuasa dan mujizat Tuhan karena kita menganggap biasa, sepele. Katakanlah seorang hamba Tuhan atau seorang pembimbing saudara atau mungkin gembala saudara anggap sepele, gak keren, gak cool. Yesus ngalami itu saudara, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bagi pembimbing, kakak-kakak pembimbing. Jangan kecil hati, Yesus juga ngalamin. Seringkali dianggap enteng, seringkali dianggap sepele, sampai ada masa-masa di mana butuh mujizat, butuh kekuatan khusus. Ya, biasa dengan kebiasaan dan hal buruk, biasa dengan budaya negatif, itulah yang membuat Yesus dan kuasanya seringkali tidak bisa bekerja. Bahkan saudara, di tengah-tengah seorang hamba Tuhan bisa melakukan mujizat di banyak tempat, di banyak
kota katakanlah. Yesus sulit mengerjakan itu di kotanya sendiri. Apalagi saudara, saya agak cerita sedikit saudara. Di masa-masa pandemi ini tiba-tiba satu kali saya melihat saudara, orang itu saya katakan sindrom Zoom head. Ikut Zoom dari A sampai Z, macam-macam pengajaran, macam-macam hamba Tuhan. Sampai kalau saya boleh gambarkan saudara, kepalanya besar, semua kaki, tangan, badan kecil. Lama-lama apa saudara? Ambruk. Zoom head, kebanyakan zooming, pengetahuan, tapi kurang pewahyuan. Revelation, hubungan pribadi dengan Tuhan, ibadah dengan korban. Ya, mengorbankan hubungan pribadi dengan Tuhan. Digantikan dengan resources, semua bahan, semua kelas-kelas diikuti. Sampai saya pun sempat mengalami itu saudara. Sampai saya kemudian mendisiplin diri, mana yang harus diambil, mana yang tidak. Apalagi saudara, di tengah-tengah online, di tengah-tengah pandemi ini, ibadah yang harusnya disertai dengan korban, diganti mencari kenikmatan seperti ekstasi rohani istilah saya. Saudara nggak lagi berkorban. Ya, saudara nggak lagi mempersembahkan yang terbaik dari waktu saudara, apalagi keuangan saudara. Nah, Tuhan itu selalu bekerja lewat iman. Seberapa besar percaya kita, maka sebesar itu Tuhan akan memberkati, bekerja dalam hidup saya dan saudara. Kita saudara perhatikan, melatih iman kepada Tuhan dan memiliki imannya Tuhan lewat apa saudara? Fokus kepada Kristus, kepada sasaran yang harus kita alami di dalam Tuhan lewat kuasa dan pekerjaannya. Fokus kepada Yesus, fokus kepada Kristus. Ini masa-masa yang berat, bahkan bagi seorang hamba Tuhan pun saya akui sudah ada masa-masa di mana saya drop, saya down betul-betul. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang melihat bahkan mungkin mengalami kelemahan saya secara pribadi, mereka tetap ada di situ fokus supaya saya tetap ada dalam panggilan, menguatkan, menghibur. Nah saudara, catat ini catatan saudara, saat saya dan saudara berani menetapkan fokus sasaran, iman, fokus pandangan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada situasi, kondisi, apa kata orang, maka kita sedang mempercayai kuasa dan kemampuan Tuhan untuk setiap hal yang mustahil terjadi secara alamiah. Saya mau kita baca lagi ya. Saat saya dan saudara, saat kita berani menetapkan fokus sasaran, iman kita, maka kita sedang mempercayai kuasa dan kemampuan Tuhan untuk setiap hal yang mustahil terjadi secara alamiah. Apa kemustahilanmu hari ini? Sakit? Persoalan? Tekanan dari pihak-pihak pemerintah atau apapun itu. Sementara saya sedang mau merekam ibadah ini saudara, khotbah ini. Saya mendapat satu pesan dari seorang anak Tuhan yang begitu cinta Tuhan. Dia mengatakan hidupku begitu sedang lemah Kak. Persoalan bertubi-tubi datang. Orang tua yang sakit, tekanan dari pihak-pihak yang pemerintah dan mungkin yang lain saudara dalam kebijakan perusahaan dan bisnis. Kemudian didapati ada pasangan yang sedang ada penyakit. Itu semua kemustahilan yang mampu diatasi oleh kuasa dan kemampuan Tuhan. Maafkan saya saudara, rasanya pengen nangis mengatakan ini, bukan karena lemah. Karena saya yakin dimanapun kau ada, kuasa Tuhan tetap sama. Nah saudara, fokus di dalam bentuk iman itu, di situ ada akronim. Faith ya, jadi iman dalam bahasa Inggris itu faith, F-A-I-T-H saudara. Yang pertama, fokus dalam bentuk iman. Iman kita mesti seperti apa? Mesti bagaimana kita mempertahankan iman untuk fokus saudara. Yang pertama, F-nya itu adalah fokus. Apa itu fokus? Sesuatu yang khusus dan dapat diukur. Yang kedua, faith, iman itu attainable. Iman itu mungkin dan pasti bisa terjadi. Fokus saudara harus praktis dan simpel. Kalau itu bentuknya tidak jelas dan rumit, maka kita sulit untuk mencapainya. Apa yang menjadi fokusmu? Kesembuhan, pertolongan Tuhan. Jangan saudara begini. Waktu masalah datang mungkin karena pajak atau masalah kesulitan datang. Oh memang biasa begitu. Selalu akan datang, selalu akan datang. Saya katakan, engkau mau sembuh enggak? Engkau mau bebas enggak dari masalahmu? Kalau engkau mau, jangan perkatakan hal-hal yang tidak jelas dan rumit. Yang berikutnya, I-nya adalah individual. Itu bersifat pribadi. Peluk iman dan fokusmu dengan kuat. Gak peduli apa kata sekeliling, apa kata situasimu.
Kita yang memilikinya. Saya dan saudara di masa-masa ini harus membangun manusia rohanimu. Bukan Zoom meetingmu. Saya nggak katakan nggak penting. Karena itu tidak bisa digantikan, saudara. Jangan ditentukan atau dipengaruhi oleh orang lain, situasi kondisi di sekitar saudara. Para hamba Tuhan, jangan izinkan situasi kondisi apa kata orang menentukan panggilan dan visimu. Di masa sulit ini pun batu Tuhan bisa ubah jadi roti, batu Tuhan bisa ubah jadi emas. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah T, trackable. Sasaran fokus harus punya waktu, punya deadline. Tanpa waktu yang jelas maka itu bukan fokus, bukan sasaran. Saudara harus punya sasaran. Tuhan, aku rindu Tuhan. Ini bukan sebenarnya maksa Tuhan. Artinya juga di sini adalah saudara mempergunakan waktu dengan baik supaya fokus saudara tetap benar. Ya. Heartfelt. Di hati. Fokus iman itu di hati, dirasakan di dalam hati kita. Kalau kita mempunyai sasaran tanpa gairah, antusias pribadi, maka tidak akan terjadi dan tercapai. Saudara, saya sering kali menemani anak-anak rohani, adik-adik rohani, saudara, jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan. Saya katakan begini, jangan bergantung kepada iman Kak Sari, jangan bergantung kepada iman seorang hamba Tuhan. Engkau perlu membangun rohanimu, engkau perlu ketemu Tuhan secara khusus, engkau perlu menemukan firman-firman yang menjadi rema, yang berbicara secara khusus. Engkau perlu menemukan lagu-lagu pribadi untuk engkau menyanyikan. Itu seperti ada kekuatan, kesegaran yang luar biasa. Saudara, sementara saya menyiapkan firman ini, terlebih dahulu Tuhan menjamah, menguatkan kembali hati saya secara pribadi. Kita sembah Tuhan di akhir khotbah ini. Mari minta lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Nah saudara, Ralph Emerson Waldorf itu mengatakan bahwa enggak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa antusiasme, semangat. Nah antusiasme saya sering katakan kepada jemaat saudara, ya kepada saudara-saudara atau orang-orang yang dekat dan saya katakan antusiasme itu penting sekali. Nah antusiasme, enthusiasm, itu dari dua kata entos dan theos. Entos itu di dalam, theos itu God Tuhan. Enthusiasm itu artinya, antusiasme artinya roh Tuhan di dalamku. Katakan sama-sama 2, 3. Roh Tuhan di dalamku. Sekali lagi sampai telinga saudara dengar. 2, 3. Roh Tuhan di dalamku. Ini lebih dari sekedar semangat, sugesti diri, positive thinking. Sudah pakai cara-cara apapun, bukan, tapi itu roh Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Itu artinya kita membangun rohani secara pribadi dan sumbernya adalah kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Kristus, salibnya saudara. Nah, perhatikan saudara, seberapa besar kita percaya kepada Tuhan, maka sebesar itu juga Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan sempurna bagiannya. Bahkan dia naik ke surga, menyiapkan tempat, dia akan datang kembali. Pertanyaannya waktu dia datang kembali, Alkitab tulis, masih adakah iman? Apakah engkau percaya tetap mempertahankan iman? Kita melatih iman, kita lihat fokus sasaran yang kita akan alami atau kita akan capai. Kita punya fokus sasaran kita saat kita berkata apa saudara? Tuhan, aku percaya apa yang kau katakan untuk aku capai dan alami di tahun ini. Waktu engkau berani mengatakan ini. Apa itu? Saya ulang lagi. Tuhan, aku percaya apa yang engkau katakan tuh aku capai dan alami tahun ini. Itu akan memperbesar keteguhan saudara untuk melakukannya. Dan katakan, aku percaya. Aku melakukan karena firman Tuhan. Saudara, masihkah engkau percaya bahwa tahun ini adalah tahun pengharapan? Segelap apapun, sesulit apapun. Fokus itu saudara harus apa? Jelas. Saudara harus fokus yang kayak mendengung di pikiran dan hati saya. Seringkali ada masa-masa berat seperti visi Tuhan kabur dalam kehidupan saya secara pribadi dan pelayanan. Saya izinkan dengung visi membangun komunitas yang kuat dan menjadi berkat itu terus bekerja. Apa yang menjadi sasaranmu? Melihat keluargamu pulih, melihat usahamu dipulihkan Tuhan untuk memberkati orang lain. Terus itu sampai berdengung, itu fokusmu. Bukan situasi, bukan kondisi, bukan apa kata orang. Engkau bisa ditinggalkan oleh ratusan atau bahkan mungkin orang, teman atau apapun.
Tapi selama fokusmu kepada Kristus itu seperti penari spin. Boleh berputar, boleh ada goncangan. Tapi engkau kembali fokus kepada Kristus. Yang kedua, fokus yaitu tidak takut kepada tantangan dan orang yang menentang. Tidak takut kepada situasi, aduh kondisinya begitu sulit, di depan mata begitu sulit. Yang ketiga, fokus yaitu menetapkan pikiran tetap percaya di tengah keraguan. Apakah saya bisa ragu? Bisa, sangat saudara. Apakah saya bisa tertekan? Sangat bisa. Apakah saya ingin rasanya menyerah di tengah jalan dalam panggilan Tuhan? Ada waktu-waktu itu, saya jujur katakan itu. Saya gak mau jadi orang yang munafik atau orang yang pura-pura. Ada masa-masa itu. Tapi yang ketiga saya katakan, fokus yaitu menetapkan pikiran tetap percaya di tengah semua keraguan. Fokus yaitu kepala tegak, mata tajam ke sasaran dan tangan siap menembak. Bukan orang-orang di sekeliling saudara, nembak sasaran. Saudara, itu ada permainan salah satu yang saya suka tuh biliar, saudara. Jadi kalau saudara lihat itu bola yang harus difokuskan, itu nggak boleh melenceng-melenceng, itu sekali dilihat tembakan itu bisa satu bola, bisa masukkan berapa bola yang lainnya. Fokus yaitu yang kelima, fokus yaitu sebuah kekuatan. Fokus itu kekuatan, fokus itu power. Iblis itu seringkali suka distract kita dengan situasi, kondisi, orang sekeliling, pandemi. Nah, saya mau katakan, Arauna, engkau akan tetap jadi berkat, bertumbuh menjadi kuat. Akan banyak komsel yang akan dibangun, akan banyak anak muda yang diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada amin saudara? Atau siapapun engkau di kota manapun engkau. Saya tahu ada beberapa saudara dan anak-anak rohani yang ada di kota lain. Kuatkan. Yang keenam, fokus yaitu mengendalikan diri dan menghadapi hidup sampai selesai sasarannya. Dan yang terakhir, saya mau katakan fokus yaitu tahu jika Allah di pihakku, siapa yang dapat melawanku. Saya selalu ingatkan, lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa, roh jahat, iblis yang dilepaskan di dunia ini, yang bekerja lewat situasi, kondisi, penyakit, orang-orang yang mempersulit saudara. Sebagai ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 31, mari kita baca sama-sama. Sebab itu, saya belum dengar suara saudara, baca dengan telinga saudara sampai dengar saudara ya, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? If God be for us, who can be against us? Kesulitankah? Sakit penyakitkah? Tantangan? Ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Setiap kesulitan dan masalah ada expire date. Jangan sampai sebelum expire date engkau sudah kalah. Padahal ada hal-hal besar yang menantimu di depan. Secara khusus untuk jemaat Arauna, satukan hatimu. Kuatkan dirimu. Nah saudara, saya mau kita melihat satu klip tentang Nick Wallenda. Orang yang begitu luar biasa, yang berhasil melintasi Niagara Falls, air terjun Niagara, dengan meniti satu tali. Sudah lihat?
Saudara, dari tadi saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa waktu kita sedang belajar. Biar kebangunan rohani terjadi di hidupmu dimanapun kau ada saat ini. Saudara lihat, pada waktu Nick Walenda itu jalan, saudara tahu itu tongkat yang dipakai itu selain sebagai keseimbangan, waktu diwawancara dikatakan itu adalah penentu fokusnya dia. Nah, yang tidak tersyut di situ, saudara, adalah kekuatan angin dan hembusan air itu luar biasa. Dalam wawancaranya Nick Walenda mengatakan seperti ini, aku fokus kepada titik akhir tali itu dan aku fokus kepada ini keseimbangan tongkat yang dia pegang itu, saudara. Kalau dia merasakan angin, merasakan air di sekelilingnya, dia pusing dengan hal-hal di sekeliling itu kayak orang spin balet, saudara. Nggak akan bisa berhasil sampai di ujung. Tuhan akan selalu memenuhi tempat yang kita sediakan sesuai percaya iman saya dan saudara kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau saya dan saudara siapkan semangkuk, maka Tuhan akan penuhi semangkuk. Kalau kita siapkan seember, maka Tuhan akan penuhi seember. Kalau kita siapkan tidak terbatas, dengarkan baik-baik, maka Tuhan akan memenuhi dengan tidak terbatas. Dan sampai hari ini saudara dengar baik-baik, Tuhan Yesus tetap berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu Sari. Menurut imanmu, sebut nama saudara masing-masing. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa jawaban kita untuk pertanyaan Tuhan Yesus kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi ayat kita baca, saudara. Sari atau siapapun engkau, Tuhan tanya gini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat membangun pelayanan gerejamu dengan cara yang ajaib? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan menyembuhkan sakit penyakit orang tuamu? Percayakah kamu bahwa Tuhan dapat, aku itu Tuhan, melakukan, menolong setiap tekanan, tantangan dalam bisnis dan pekerjaanmu? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan, melepaskan setiap jebakan, setiap hal-hal jahat yang sedang dirancangkan untuk hidupmu? Persoalannya bukan pada ombak, bukan pada sekeliling, bukan kepada Niagara Falls untuk Nick Walenda. Persoalannya, percayakah saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya sampai hari ini? Mari kita sembah Tuhan, saudara. Saya berdoa lewat pujian ini engkau dibangunkan rohanimu. Fokus kepada pengharapan, fokus kepada Kristus. Sembah dia, sembah dia. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, katakan dengan iman, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, katakan dengan iman, kuasa dari tahta-Mu, oh, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan, katakan, pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan, jamah Tuhan, jamah. Terima pengharapan, fokus kepada Tuhan. Sembah dia, sembah dia. Dia melihat air mata, dia melihat ketakutan yang kau sedang alami. Fokus kepada Tuhan. Katakan dengan iman, Kau yang menetapkan, tidak ada yang lain yang bisa mengubahnya. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu. Mari katakan dengan iman, membangkitkan roh
selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, jamah setiap kami Tuhan. Dia yang terutama di hidup kami, hidupku. Katakan, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan, pengharapan di dalam-Mu. Kami datang kepadamu dengan iman dan pengharapan, fokus hanya kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang lemah dan ragu-ragu. Engkau yang bertanya kepada kami, apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Biar saat ini kami berkata, jadilah kepada kami sesuai, seturut dengan iman kami, kepercayaan dan fokus kami. Hamba-Mu mengangkat tangan, meminta anugerah-Mu, terus bekerja Tuhan. Kuatkan kami di tengah masa yang sulit. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayanan Tuhan sedang mau menyerah, sedang mau berhenti di dalam panggilan karena beratnya tekanan. Biar fokus kami kembali kepada Tuhan. Mata kami melihat terang yang ajaib, anugerah, korban Kristus disalib. Engkau yang naik ke surga dan berjanji akan datang kedua kalinya. Biar Engkau dapati iman kami tetap fokus kepada Engkau. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara di mana kami ada. Tuhan tolong supaya anugerah-Mu mengatasi setiap kelemahan dan ketidaktertiban. Menolong bangsa ini lepas dari pandemi, kesulitan, dan Tuhan memuliakan bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun menyertai engkau, memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.